Eng Najib, bukan Cak Nun Pak. Jadi memang orang tua tujuan memberi nama saya seperti itu tujuannya ingin anaknya seperti Kiai Kanjeng Cak Nun. Ternyata Pak, realisasinya berbeda Bapak Ibu ya. Karena tidak semua Pak, angan-angan cita-cita itu bisa digapai Bapak Ibu. Jadi kita fokus hari ini sampai dengan besok. Jadi selama 2 hari Bapak Ibu, yaitu terkait dengan ISO 9001 versi 2015. Ingat Bapak Ibu, kriterianya adalah ini, ISO 9001 versi 2015. Karena seperti yang disampaikan Pak Solihin, kurang lebih sampai dengan tahun 2020 ada sekitar 55.000 macam ISO Pak. Kita belajar satu dari 55.000 Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan apa? Internal auditor terkait dengan berdasarkan ISO 19011 versi 2018 Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pretest, kemudian nanti di hari kedua di akhir sesi Bapak Ibu akan post test. Jadi nilai pretest, nilai post test akan digabung Pak. Muncullah skor. Bapak Ibu akan diputuskan menjadi auditor internal atau ditunda dulu. Tapi saya rasa kayaknya kalau lihat Bapak Ibu ini sepertinya nggak pengen jadi auditor internal, gitu ya. Mending tak salah kayak gini. Karena biasanya Pak, mohon maaf ini. Pengalaman kami itu dari 100% orang yang hadir, cuma beberapa Pak yang lulus. Bukan karena tidak mampu, memang sengaja tidak mau jadi auditor internal begitu Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ya. Kalau lihat dari semangatnya COVID-19, Bapak Ibu hadir. Kemudian pagi tepat waktu ini saya rasa dari rumah sudah punya tekad saya ingin jadi auditor internal, gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan, ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak meleset gitu Bapak Ibu. Kemudian saya aslinya bukan Surabaya Pak, berarti aman. Saya bukan dari red zone, bukan dari zona merah. Saya aslinya Jombang Pak, cuma tinggal di Surabaya begitu ya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian tujuan pelatihan di sini sendiri adalah memberikan pemahaman terkait dengan apa sih audit kita. Kalau kita bicara audit, Bapak Ibu saya rasa sudah kenyang Pak ya di audit. Saya rasa Bapak Ibu yang ada di sini juga pelaku sebagai auditor. Saya yakin pasti Bapak Ibu ada di sini. Istilah audit, internal, auditor, auditi, istilahnya kalau bahasa Jawa ngelontok Pak ya. Jadi apa harusnya seorang auditor, auditi itu seperti apa Bapak Ibu pasti paham. Cuma yang harus dibedakan adalah kriterianya Bapak Ibu. Kalau kita bicara audit Pak, kita audit yang mana dulu? Karena audit itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi ada audit keuangan, kemudian ada audit sistem, ada audit IT, ada audit yang lain Bapak Ibu. Nah kita fokus selama 2 hari ini adalah audit sistem. Sistem yang mana? Berdasarkan ISO 9001 versi 2015 tentang sistem manajemen mutu Bapak Ibu, atau biasa dikenal dengan quality management system. Itu Bapak Ibu. Kemudian diharapkan yang nomor 4 ini adalah peserta mampu untuk mengidentifikasi kesesuaian. Kenapa kita tidak menuliskan ketidaksesuaian? Seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwasanya audit itu tujuannya bukan mencari kesalahan ya Bapak Ibu ya, tetapi melihat kesesuaian antara sistem yang sudah jalan dengan standar atau kriteria. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira kalau bicara ISO Bapak Ibu, kita discuss apa sih ISO ini? Kadang-kala kita dengar ISO, kadang-kala kita menerapkan ISO, tapi ketika ditanya Pak, ISO itu apa? ISO gak ISO kudu ISO. Gitu Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu kira-kira Pak? Apa Pak? Salah ini, salah ngasih materi Pak. Langsung pas dibuka ya, pas materi ini bisa dibaca ya Pak. Kira-kira ada yang apa Bapak Ibu? Ada pendapat lain? ISO itu apa? Kira-kira Bapak Ibu? Standarisasi misalkan. Ada lagi apa Bapak Ibu? Patokan. Ada yang ngomong acuan, ada yang ngomong guidance, dulur KB Pak. Ya, apa kira-kira ISO itu Bapak Ibu? ISO itu sebenarnya adalah bukan singkatan ya, bukan singkatan International Standardization Organization. Sebenarnya kalau organisasinya sendiri adalah IOS, International Organization for Standardization. Bahwasanya adalah organisasi internasional non-government, bukan naungan pemerintah.
independen Bapak Ibu, yang didirikan tujuannya untuk membuat sebuah standar yang mana ada sekitar 55.000. Salah satunya kita belajar satu dari 55.000, yang mana 9.001 tahun 2015. Pak, kalau mau belajar yang lain boleh Pak. Kalau Bapak Ibu mau ngaudit di sektor industri terkait dengan auditor lingkungan, berarti Bapak Ibu harus ambil ISO 14.000. Rata-rata kami Pak, ketika melihat di lapangan itu banyak sekali auditor dari kalangan dosen, tapi beliaunya menguasai ISO 14.000 Pak. Terus kalau kita bicara terkait dengan SMK 3, Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja, ada ISO-nya versi 45.001. Jadi Bapak Ibu dosen ini kan rata-rata Pak auditor banyak sekali yang dari kalangan dosen, akademisi. Entah ya, karena Bapak Ibu dosen ini mungkin bisa lompat-lompat gitu ya. Tridharma, wah kurang cukup ini, tantangannya kurang. Saya pengen lihat. Jadi realisasinya di sektor industri benar nggak sesuai dengan teori-teori digabungkan dengan standar Bapak Ibu ya. Jadi ISO ini bukan istilah Bapak Ibu. ISO itu adalah sebuah lembaga organisasi yang bertugas menstandarisasi, membuat standar, membuat pengakuan Bapak Ibu ya. Didirikan tahun 1947, pusatnya ada di Jenewa. Jenewa ini Swiss, saya belum pernah ke sana, yang jelas Bapak Ibu ya. Yang pasti saya belum pernah ke sana dan belum pernah buka cabang, apalagi di Malang, belum ada. Jadi sementara ini masih di Swiss Bapak Ibu ya. Kemudian tujuannya apa sih? Yaitu equal Bapak Ibu, untuk menstandarisasikan. Kalau kita bicara lingkungan, berarti bagaimana mengelola lingkungan, memanage lingkungan, berarti ada sebuah standar. Mau Bapak Ibu terapkan di Indonesia, Malaysia, Surabaya, Arema Malang, dan lain-lain, sama semuanya Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu, ketika kita bicara 55 standar, itu cuma dibagi dua. Jadi ada standar tentang sistem, ada standar dengan produk. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara sistem, ada ISO 9001, ada ISO 21001, 14.000, 37.000, 45.001. Bapak Ibu pernah dengar ini? Sistem manajemen anti penyuapan, ada ISO-nya Pak. Ada ISO-nya Bapak Ibu. Jadi ISO-nya adalah versi 37.001. Ini biasanya yang sudah RB, jadi reformasi birokrasi dan sebagainya, itu kurang lebihnya bisa menerapkan ini Bapak Ibu. Kemudian 45.000, ini biasanya di sektor industri Pak, tapi bisa masuk ke edukasi sebenarnya. Kemudian 14.001 bisa masuk ke edukasi, bisa masuk ke industri. 9.001 ini general, mau jasa, mau produk, mau edukasi, mau apapun sektor masuk. Tetapi yang satu ini Pak, ini adalah ISO yang baru Bapak Ibu, 21.001. Ini khusus untuk organisasi pendidikan seperti universitas. Nah, kalau bedanya apa Pak? 9.001 dengan 21.001. Kalau 9.001 itu boleh hanya diterapkan di lingkungan rektorat. Boleh juga masuk ke dalam prodi, fakultas dan sebagainya. Tapi kalau di 21.001 wajib ke prodi. Karena kalau syaratnya 21.000 sampai detail Pak. Ada plagiasi, ada spesial need, bagaimana prodi itu mampukah menerima mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Kalau mampu, mana peraturannya, mana skemanya, alurnya bagaimana, dosennya butuh khusus apa enggak. Kemudian kalau kita bicara spesial need yang mana? Fisik atau mental? Cacat fisik atau cacat mental? Contoh, tarbiyah, boleh enggak kita menerima mahasiswa spesial need berkebutuhan khusus? Boleh, asalkan tidak mengganggu profesinya. Betul Pak? Ketika Bapak Ibu, Pak boleh, aturan menteri ngomong boleh, menteri agama, menteri Ristek Dikti boleh. Oke, pertanyaannya adalah fasilitas menunjang nggak? Sesuai dengan Undang-Undang 25/2009 pelayanan publik, jalur ram, lift khusus, kemudian toilet dan sebagainya. Misalkan Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan Pak, kami tidak hanya menerima yang cacat fisik, tapi cacat mental. Contohnya adalah inklusi dengan grade yang sekian. Kalau grade yang teman-teman kita nggak bisa. Kalau grade yang sekian, berarti bagaimana Anda mempersiapkan dosennya. Pasti beda Bapak Ibu. Betul ya? Kurikulum sama? Beda. Pasti beda Bapak Ibu. Dan seterusnya. Nah, di sini inilah
dibedakan di 9001 sama 21001, salah satunya Bapak Ibu. 9001 tidak diterapkan, misalnya Pak, 9001 kalau di universitas itu tidak all scope, tidak seluruh ruang lingkup. Boleh tidak hanya direktorat saja? Boleh. Tapi kalau 21001 rohnya malah diterapkan Bapak Ibu. Jadi pendidikan, ada pelatihan, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Dan ISO 21001 itu baru terbit di tahun 2018. Kalau di Indonesia, universitas yang menerapkan 21001 itu masih bisa dihitung jari Bapak. Jadi masih sedikit saja Bapak. Nah ini Bapak. Ini kalau kita bicara dari 55.000 dibagi dua, ada sistem, ada produk yang bunyinya adalah sistem manajemen, ada yang terkait dengan ISO produk. Nah contohnya seperti ini. Kira-kira ada ISO 216 mengenai ukuran kertas. Kira-kira yang distandarkan dari kertas itu apanya Bapak? Ukuran. Tebal tipis? Tebal tipis? Yang distandarkan ukurannya Pak. Kalau tebal tipis 70 gram, 80 gram itu variasi, itu bukan yang distandarkan. Tapi yang dimaksud adalah ukuran A4 sudah pasti ya ukuran segitu Pak. Bapak Ibu mau ngeprint di Win Malang, Win Jambi, Win manapun ya segitu. Malaysia, Singapura, Brunei ya segitu Pak. Sampai dengan apa? Sampai Microsoft pun mengadopsi menjadi sebuah standar baku. Selesai Pak. Kalau standar mengenai ukuran kartu, ada ISO 7810. Kartu apakah yang sudah distandarkan? KTP, ATM, Domino, Remi. KTP belum Pak. Kapan hari kita itu ngaudit namanya Peruri, pernah dengar ya Peruri? Ya? Peruri atau Jaswindo itu yang perusahaan yang bikin kartu Pak. Cetak uang, kartu, bikin kertas ijazah sekuritas yang ada hologramnya dan sebagainya. Itu dia kalau KTP belum menerapkan ISO ini Pak. Yang sudah adalah ATM, kartu kredit. Dari ISO 7810 inilah cikal bakalnya muncullah ATM bersama Pak. Coba kalau Bapak Ibu kartu itu tidak diatur Pak. BRI 2 meter kali 2 meter, BRI 1 meter kali 1,5 meter, mana bisa gitu ya. Bapak Ibu mau gunakan dimanapun Pak, itu pasti sama, ukurannya ya segitu, tebelnya ya segitu, ukurannya segitu Bapak Ibu. Sehingga ATM bersama munculnya karena ada ISO 7810 Bapak Ibu. Tapi dia lebih dulu gitu ya. Nah, ada lagi lah ini bapak-bapak biasanya ini. Ini pasti paham bapak-bapak. ISO 4074 Pak. Standar mengenai kondom, jangan salah, kondom itu ada standarnya Bapak Ibu. Kira-kira yang distandarkan apanya? Rasa kah? Ukuran? Tak pernah pakai Pak. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ukuran nggak mungkin ya Pak ya. Jadi kalau ukuran mungkin antar kita saja bisa beda Pak ukurannya ya. Tapi yang distandarkan adalah tingkat elastisitas. Karena apa? Tujuan kembali ke kondomnya Pak, yaitu untuk alat kontrasepsi. Jadi Bapak Ibu yang mau beli kondom dan untuk dipakai, coba cek di bungkusnya di belakang. Ono tulisannya 4074 kan. Nek gak ono awas bocor Pak. Itu ditanggung pelanggan ya, ditanggung customer Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu. Dan ada contoh lain lagi banyak sekali Bapak Ibu yang terkait dengan standar produk. Kalau saya bicara gini, Pak, pernah enggak dengar SNI? Pernah lihat di mana SNI? Helm mesti Pak. Mau saya ngisi pelatihan di Kalimantan, mau di Sumatera, mau dimanapun, ketika saya ngomong Pak SNI itu apa? Helm Pak namanya. Kalau tidak gitu, apa Pak? Regulator gas. SNI itu adalah standar nasional Indonesia yang terkait dengan produk ini Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu.